kelompok tani atau Poktan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani. Pengertian kelompok tani atau yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani, peternak atau pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Penyebutan Poktan dimaksud dapat menggunakan nama antara lain paguyuban syarikat dan ikatan yang selaras dengan budaya kearifan lokal dan tidak menyimpang dari karakteristik yaitu ciri unsur pengikat dan fungsi dan dasar penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani. Selanjutnya adalah fungsi. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang pedoman pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani menjelaskan bahwa fungsi kelompok tani yaitu ada 3. Yang pertama adalah kelas belajar. Kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi antar anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani yang mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan, serta kehidupan yang lebih baik. Yang kedua adalah wahana kerjasama. Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama baik di antara sesama petani dalam Poktan tersebut atau antar Poktan serta pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usaha tani lebih efisien dan lebih mampu menghadapi ancaman, hambatan, tantangan, gangguan, serta lebih menguntungkan. Yang ketiga adalah unit produksi. Usaha tani yang diselenggarakan oleh masing-masing anggota Poktan secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat berkembang untuk mencapai skala ekonomis usaha dengan menjaga kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas. Selanjutnya adalah ciri-ciri. Ciri-ciri kelompok tani yang pertama adalah saling mengenal dan akrab serta saling percaya antar anggota. Yang kedua, mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani. Yang ketiga adalah memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, kawasan atau hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya atau kultur, adat istiadat, bahasa, serta ekologi. Selanjutnya adalah unsur pengikat. Yang pertama, adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama di antara para anggotanya. Yang kedua, adanya kadar tani yang berdedikasi tinggi untuk menggerakkan para petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh sesama petani lainnya. Yang ketiga, adanya kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggotanya. Yang keempat, adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditetapkan. Yang terakhir, adanya pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tentang penumbuhan kelompok tani atau Poktan. Dalam penumbuhan kelompok tani atau Poktan, yaitu memiliki dasar-dasar. Dasar penumbuhan Poktan menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan-140/8/2013. Dasar penumbuhan Poktan yang pertama berdasarkan kelompok-kelompok organisasi sosial yang ada di masyarakat, misalnya kelompok pengajian, kelompok arisan, kelompok remaja dewasa, kelompok adat, dan lain-lain, yang selanjutnya melalui kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan untuk menumbuhkan Poktan. Dasar yang kedua, dari petani dalam suatu wilayah atau suatu RW atau dusun atau lebih, suatu desa atau kelurahan atau lebih, dapat berdasarkan domisili atau hamparan, tergantung dari kondisi penyebaran penduduk dan lahan usaha tani sesuai kebutuhan mereka di wilayahnya. Dasar yang ketiga, dari, oleh, dan untuk petani dengan jumlah anggota berkisar antara 20-25 orang petani atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usaha taninya. Dasar yang keempat, kegiatan-kegiatan Poktan yang dikelola tergantung pada kesepakatan anggota dapat berdasarkan jenis usaha, unsur-unsur subsistem agribisnis,
pengadaan sarana produksi pertanian, pemasaran, pengolahan hasil pertanian, dan lain sebagainya. Dasar yang kelima, dalam penumbuhan poktan yang perlu diperhatikan adalah kondisi-kondisi kesamaan kepentingan sumber daya alam, sosial ekonomi, keakraban, saling mempercayai, dan keserasian hubungan antar petani. Hal ini dapat menjadi faktor pengikat untuk kelestarian kehidupan berkelompok, di mana setiap anggota kelompok dapat merasa memiliki dan menikmati manfaat dari apa yang ada dalam kegiatan poktan. Kemudian, prinsip penumbuhan poktan. Dalam penumbuhan poktan memiliki 6 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip kebebasan. Artinya, menghargai setiap petani untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingan bersama. Yang kedua, prinsip keterbukaan. Artinya, kegiatan poktan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi anggota. Yang ketiga, prinsip partisipatif. Partisipatif artinya semua anggota terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola poktan, seperti merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Prinsip yang keempat, keswadayaan. Artinya, pengembangan kemampuan menggali potensi setiap anggota dalam penyediaan dana, sarana produksi, dan pemanfaatan sumber daya untuk mewujudkan kemandirian poktan. Prinsip yang kelima, kesetaraan. Artinya, hubungan antara pelaku utama dan pelaku usaha harus merupakan mitra sejajar. Dan prinsip yang keenam terakhir adalah kemitraan. Artinya, kerjasama berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan, dan saling memperkuat antar pelaku utama dan pelaku usaha. Pelaksanaan penumbuhan poktan. Pelaksanaan penumbuhan poktan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan persiapan penumbuhan poktan. Dalam tahapan persiapan penumbuhan poktan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, penyuluh pertanian mengidentifikasi melalui pengumpulan data dan informasi petani yang belum menjadi anggota poktan. Yang kedua, penyuluh pertanian menjelaskan kepada tokoh-tokoh petani dan aparat desa hal-hal yang berkaitan dengan penumbuhan poktan. Yang ketiga, penyuluh pertanian kemudian melakukan pertemuan kelompok-kelompok atau kelembagaan sosial dan pertemuan tingkat RW atau dusun dalam desa atau kelurahan. Tahap yang kedua, proses penumbuhan poktan. Dalam proses penumbuhan poktan terdapat 6 proses. Proses yang pertama yaitu penyuluh pertanian melakukan sosialisasi tentang penumbuhan poktan kepada tokoh-tokoh petani setempat dan aparat desa atau kelurahan. Proses kedua, pertemuan atau musyawarah petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa atau kelurahan, instansi terkait, dan didampingi oleh penyuluh pertanian. Proses ketiga, menyepakati pembentukan poktan yang dituangkan dalam surat pernyataan dengan diketahui penyuluh pertanian. Yang keempat, pengurus poktan terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki. Yang kelima, setiap poktan melakukan pertemuan lanjutan dengan dihadiri seluruh anggota untuk menyusun dan atau menetapkan rencana kerja. Dan proses yang keenam, setiap poktan harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan datanya dimuat dalam sistem informasi manajemen penyuluh pertanian. Pengembangan kelompok tani atau poktan. Pengembangan poktan diarahkan kepada 3 hal, yaitu penguatan poktan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri. Salah satunya dengan menyusun rencana kerja dalam bentuk RDK atau Rencana Deuniti Kelompok dan RDKK atau Rencana Deuniti Kebutuhan Kelompok. Peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan agribisnis dan peningkatan kemampuan poktan dalam menjalankan fungsinya. Strategi pengembangan kelompok tani atau poktan. Strategi pengembangan kelompok tani atau poktan
dapat dilihat dalam bagian yaitu kelompok tani, kemudian menjadi gabungan kelompok tani, kemudian menjadi kelembagaan ekonomi petani. Dalam 3 proses tersebut mencakup hal-hal seperti sosialisasi kebijakan, penumbuhan kepedulian masyarakat, penataan kelembagaan, penguatan akuntabilitas kelembagaan sistem perencanaan partisipatif, pengembangan jaringan, dan pengembangan kemampuan advokasi kelembagaan. Berikut adalah contoh Poktan, yaitu Poktan Sumber Asli, Desa Arjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Dan berikut adalah foto kegiatannya. Contoh Poktan yang kedua, Poktan Sumber Tani di Desa Doplang, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Dapat kita lihat ini adalah pertemuan Poktan Sumber Tani untuk membahas kegiatan-kegiatan Poktan di dalamnya. Gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Fungsi Gapoktan: 1. Sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi. 2. Usaha tani atau produksi. 3. Unit usaha pengolahan. 4. Unit usaha pemasaran. 5. Unit usaha keuangan mikro atau simpan pinjam. Ciri-ciri gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Yang 1. Memiliki aturan atau norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama, melaksanakan pertemuan berkala dan berkesinambungan, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Gapoktan sesuai dengan kesepakatan dan melakukan evaluasi secara partisipasif, memfasilitasi kegiatan usaha bersama mulai dari sektor hulu sampai dengan sektor hilir, memfasilitasi usaha tani secara komersial berorientasi agribisnis, melayani informasi dan teknologi bagi usaha tani anggota Poktan, menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha, melaksanakan pemupukan modal usaha. Unsur-unsur gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Adanya tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha tani. Adanya pengurus Gapoktan dan pengelola unit-unit usaha agribisnis atau jasa Gapoktan yang jujur dan berdedikasi tinggi untuk memajukan usaha tani Gapoktan. Adanya unit usaha jasa atau usaha tani yang berkembang sesuai dengan permintaan pasar dan kebutuhan anggota. Adanya pengembangan komoditas produksi unggulan yang merupakan industri pertanian pedesaan. Kemudian penumbuhan gabungan kelompok tani. Dasar penumbuhan gabungan kelompok tani yang pertama, penumbuhan Gapoktan dimulai dari musyawarah yang partisipatif pada masing-masing kelompok tani untuk menyepakati keikutsertaan kelompoknya dalam Gapoktan. Dalam kesepakatan tidak ada unsur pemaksa, tergantung dari kesiapan Poktan untuk bergabung dalam Gapoktan. Yang kedua, penumbuhan Gapoktan dapat dimulai dari Poktan-Poktan yang ada di desa atau kelurahan. Selanjutnya, melalui kegiatan penyuluhan pertanian, diarahkan untuk menumbuhkan Gapoktan yang terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam mengembangkan skala usaha tani yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, penumbuhan Poktan dalam Gapoktan tersebut terutama dapat dilakukan oleh Poktan yang berada dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau penggabungan Poktan yang berada dalam satu wilayah kecamatan untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif.
wilayah kerja Gapoktan sedapat mungkin dalam wilayah administrasi desa atau kelurahan atau kecamatan, tetapi sebaiknya tidak mewakili batas wilayah kecamatan. Kemudian, prinsip-prinsip penumbuhan Gapoktan. Yang pertama, kebebasan. Artinya, Gapoktan dapat mengembangkan unit jasa atau usaha otonom sesuai kebutuhan, seperti unit usaha tani atau produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran, unit usaha keuangan mikro atau simpan pinjam, serta unit jasa penunjang lainnya. Yang kedua, kesepemahaman. Artinya, anggota Gapoktan memahami tujuan dan manfaat dari Gapoktan. Yang ketiga, partisipatif. Anggota Gapoktan memiliki peluang yang sama dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha Gapoktan. Yang keempat, kesukarelaan. Artinya, keanggotaan Gapoktan bersifat sukarela atas dasar kesadaran sendiri tanpa paksaan. Yang kelima, keswakarsaan. Artinya, penumbuhan Gapoktan didasarkan pada kemauan, kebutuhan, dan inisiatif para anggota Gapoktan. Kemudian, keterpaduan. Artinya, penumbuhan Gapoktan didasarkan pada keinginan saling mendukung dan saling melengkapi antar anggota untuk memperkuat dan mengembangkan usaha taninya. Kemudian yang terakhir, kemitraan. Artinya, pengembangan pola-pola kerjasama dalam Gapoktan melalui kemitraan usaha berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan, dan saling memperkuat. Selanjutnya, pelaksanaan pemupuhan Gapoktan. Yang pertama, persiapan. Penyuluhan pertanian melakukan identifikasi terhadap potensi poktan-poktan melalui pengumpulan data dan informasi pengembangan poktan. Yang kedua, penyuluhan pertanian memberikan penjelasan data dan informasi kepada tokoh petani setempat serta aparat desa atau kelurahan. Selanjutnya, proses penumbuhan Gapoktan. Penyuluhan pertanian melakukan sosialisasi melalui pertemuan poktan-poktan dan pertemuan RW atau dusun dalam satu desa atau satu kelurahan. Yang kedua, membuat pernyataan kesepakatan tertulis oleh poktan-poktan tentang pertumbuhan Gapoktan. Yang ketiga, langkah-langkah membuat kesepakatan dalam Gapoktan. Yang keempat, Gapoktan harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan datanya dimuat dalam simultan. Selanjutnya, ketentuan Gapoktan. Yang pertama, Gapoktan beranggotakan paling kurang dari 3 poktan. Yang kedua, pengurus Gapoktan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki. Yang ketiga, tertib administrasi dan pembukuan keuangan. Selanjutnya, pengembangan gabungan kelompok tani. Ruang lingkup pemateri dalam pengembangan Gapoktan meliputi yang pertama, peningkatan dan perluasan usaha tani serta jenis usaha tani yang berorientasi di pasar. Kemudian, peningkatan kerjasama melalui jejaring dan kemitraan usaha baik dengan sektor hulu maupun dengan sektor hilir. Yang ketiga, fasilitas penguatan Gapoktan menjadi kelembagaan ekonomi petani dan berbasis poktan atau Gapoktan yang berbadan hukum guna meningkatkan posisi tawarnya. Selanjutnya, pengembangan Gapoktan dilakukan melalui pendampingan penyuluhan pertanian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengubah perilaku petani agar mengembangkan usaha produktif yang dikelola secara bersama dalam satuan skala usaha untuk memenuhi kebutuhan pasar yang menguntungkan dan efisien. Yang kedua, pengembangan Gapoktan dapat dilakukan dengan meningkatkan perluasan fungsi-fungsi unit usaha dalam Gapoktan, bisa juga dengan perluasan kapasitas usaha dan atau jenis usaha. Yang ketiga, pemberdayaan usaha pertanian melalui pengembangan jenis-jenis usaha yang berorientasi pasar dan berskala ekonomi. Yang keempat, fasilitas pembentukan jejaring agribisnis atau kemitraan antar pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kelima,
Gapoktan yang berhasil dalam mengembangkan usaha taninya ditingkatkan kemampuannya untuk membentuk kelembagaan ekonomi petani yang berbadan hukum. Yang keenam, pembentukan kelembagaan ekonomi petani diatur lebih lanjut melalui petunjuk pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Selanjutnya adalah tingkat pengorganisasian. Yang pertama, di wilayah desa maupun kelurahan, penanggung jawab dari pengembangan Poktan dan Gapoktan di wilayah desa maupun kelurahan adalah oleh lurah maupun kepala desa, yang dilaksanakan oleh penyuluh pertanian yang bertugas di wilayahnya. Kemudian yang kedua adalah tingkat kecamatan. Penanggung jawab dari pengembangan Poktan dan Gapoktan di wilayah kecamatan adalah camat, yang dilaksanakan oleh BPP maupun BP3K. Yang ketiga adalah pada tingkat kabupaten ataupun kota, penanggung jawab dari pengembangan Poktan dan Gapoktan di wilayah kabupaten kota adalah oleh bupati maupun wali kota. Sedangkan operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala Badan Penyuluhan ataupun Kelembagaan Penyuluh tingkat kabupaten kota yang berkoordinasi dengan dinas terkait maupun instansi terkait di wilayah kabupaten kota. Yang keempat adalah wilayah provinsi. Penanggung jawab dari pengembangan Poktan dan Gapoktan di wilayah provinsi adalah oleh gubernur, yang operasionalnya dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian tingkat provinsi. Kemudian yang terakhir adalah tingkat pusat ataupun nasional. Penanggung jawab dari pembinaan Poktan dan Gapoktan pusat adalah dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian, yang saat ini dipimpin oleh Bapak Dr. Syahrul Yassin Limpo. Kemudian untuk operasional, pengembangannya dilaksanakan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Selanjutnya adalah sarana prasarana kelompok tani dan juga gabungan kelompok tani. Yang pertama adalah sarana prasarana yang pertama yang dibutuhkan adalah lahan. Kemudian yang kedua adalah irigasi dan juga pembiayaan. Yang ketiga adalah alat mesin pertanian. Yang keempat adalah pupuk dan juga pestisida. Pada dasarnya, kelompok tani adalah unit produksi pertanian. Tentunya membutuhkan lahan untuk budidaya dan juga irigasi sebagai penunjangnya. Tanpa irigasi, budidaya akan terhambat di sana. Sedangkan pembiayaan adalah sebagai permodalan untuk mendukung kegiatan tersebut. Kemudian alsintan atau alat mesin pertanian dibutuhkan untuk pengolahan lahan, perawatan tanaman maupun panen serta pasca panen. Yang keempat adalah pupuk dan pestisida. Ini sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan budidaya sehingga dapat memproduksi produk pertanian secara maksimal. Di sini sudah terdapat contoh gabungan kelompok tani yang berada di Desa Candi Ngasinan, Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo. Di sini adalah gabungan kelompok tani atau Gapoktan Ngudi Makmur yang sedang melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian oleh penyuluh pertanian yang bertugas di wilayahnya.